Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Minangkamulan. Tapi sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Salma Aisyah Fanabila dari kelas 11 IPS 4. Salam dari saya untuk Ihsanul Fikri tercinta. Mari kita lanjut tentang Kerajaan Minangkamulan. Kerajaan Medangkamulan. Kerajaan Medangkamulan bukan merupakan kelanjutan Kerajaan Mataram kuno. Medangkamulan tetap merupakan kerajaan tersendiri karena diperintah oleh dinasti baru yaitu dinasti Isyana. Dinasti Isyana memerintah selama 1 abad sejak tahun 929. Sumber sejarah. Berita yang mengungkapkan keberadaan Kerajaan Medangkamulan berasal dari Prasasti Empu Sindok dan Prasasti Kalkuta. Prasasti Empu Sindok berisi tulisan mengenai sejumlah tindakan Empu Sindok selama pemerintahannya. Sedangkan Prasasti Kalkuta menyebutkan silsilah dinasti Isyana sampai masa pemerintahan Airlangga. Kehidupan politik dan birokrasi. Yang pertama adalah Empu Sindok. Empu Sindok merupakan raja pertama dari Kerajaan Medangkamulan. Ia memerintah selama 20 tahun, dibantu oleh permaisurinya Sri Wardanika. Empu Sindok bergelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isyana Wikrama Dharma Tunggadewa. Empu Sindok memerintah dengan adil dan bijaksana. Untuk kemakmuran rakyatnya, ia membangun bendungan untuk pengairan. Kehidupan beragama Hindu dan Buddha. Ia memperhatikan usaha pengubahan kitab Buddha Mahayana menjadi kitab Sanghyang Kamahayanikan. Perhatian itu menunjukkan agama Hindu dan Buddha dapat hidup berdampingan secara damai. Yang kedua adalah Dharma Wangsa Teguh. Dharma Wangsa Teguh adalah cucu Empu Sindok. Selama memerintah, ia berusaha mematahkan kekuasaan Sriwijaya. Pada tahun 1003, perdagangan Selat Malaka dari tangan Sriwijaya. Serangan itu mengalami kegagalan, bahkan kerajaan Sriwijaya melalui kerajaan Wurawari yang merupakan kerajaan bawahnya berhasil melakukan serangan balik. Akibat dari serangan itu, kerajaan Medangkamulan mengalami kehancuran dalam peristiwa yang disebut Pralaya Medang. Airlangga. Airlangga adalah putra Raja Udayan dan Mahendarata. Ia dinikahkan dengan Putri Dharma Wangsa Teguh. Saat pesta pernikahan itulah terjadi Pralaya Medang. Di tengah keributan, Airlangga berhasil melarikan diri ke hutan bersama pengikutnya yang setia, Narotama. Setelah merasa kuat, Airlangga kembali ke Medangkamulan dan berhasil menjadi penguasa di sana pada tahun 1900. Airlangga kembali ke Medangkamulan dan berhasil menjadi penguasa di sana pada tahun 1019. Airlangga berusaha memulihkan kembali kewibawaan Kerajaan Medangkamulan. Secara berturut-turut, Airlangga kembali menaklukkan raja-raja yang sebelumnya menjadi pasal masa pemerintahan Dharma Wangsa Teguh. Setelah kewibawaan kerajaan dipulihkan, ia memindahkan pusat pemerintahan ke Kahuripan. Guna memperbaiki kesejahteraan rakyatnya, Airlangga melakukan tindakan berikut. Yang pertama, memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh yang terletak di muara Sungai Berantas. Yang kedua, membangun waduk Waringin Sapta untuk mencegah banjir. Yang ketiga, membangun jalan yang berhubungan dengan daerah pesisir dengan pusat kerajaan. Yang ketiga, membangun jalan yang menghubungkan daerah pesisir dengan pusat kerajaan. Berkat jeripayah Airlangga, Medangkamulan mencapai masa kejayaan dan kemakmurannya. Pengalaman hidup dan keberhasilan Airlangga itu secara indah dan simbolik dikisahkan dalam kitab Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kinwa. Kebijakan Airlangga tampak dari perhatiannya terhadap para Brahmana yang menggemblengnya selama pengembaraan di hutan.
Ia mendirikan bangunan suci untuk para Brahmana di Pucangan. Menjelang akhir pemerintahannya, ia menjadi petapa dengan sebutan Resi Gentayu. Airlangga meninggal pada tahun 1049. Kehidupan ekonomi. Pemindahan pusat kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur memiliki arti yang sangat strategis dalam bidang ekonomi. Empu Sindok mendirikan pusat kerajaannya di tepi Sungai Berantas dengan tujuan daerah itu menjadikan pusat pelayaran dan perdagangan di Jawa Timur. Pada masa pemerintahan Dharma Wangsa Teguh, aktivitas pelayaran dan perdagangan bukan saja berlangsung di Jawa Timur, tetapi berkembang keluar wilayah Jawa Timur. Pada saat itu, Medang Kamolan telah menjadi pusat pelayaran dan perdagangan di Indonesia Timur. Namun, akibat serangan dari kerajaan Wurawuri, segala aktivitas dan kegiatan perekonomian kerajaan Medang Kamolan mengalami kehancuran. Ketika Airlangga berkuasa di kerajaan Medang Kamolan, kegiatan perekonomian mulai dibangun kembali. Dalam prasasti Klagen, Raja Airlangga memerintahkan pembuatan tanggul di tepi Sungai Berantas. Tujuannya agar kapal dapat berlayar menyusuri Sungai Berantas sampai ke pusat pemerintahan. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat kerajaan Medang Kamolan sudah cukup teratur. Struktur sosial masyarakat dibeda-bedakan berdasarkan pembagian kasta. Masyarakat hidup berdampingan secara damai walaupun mereka berbeda agama. Kehidupan budaya. Kebudayaan kerajaan Medang Kamolan sudah sangat maju. Hal ini ditunjukkan oleh prasasti-prasasti yang ditemukan. Misalnya prasasti yang ditemukan di daerah Negil menyatakan bahwa Raja Empu Sindok memerintahkan pembuatan sebuah candi sebagai tempat pemakaman ayah dari permaisurinya yang bernama Rakrian Bawang. Misalnya, prasasti yang ditemukan di daerah Negil menyatakan bahwa Raja Empu Sindok memerintahkan pembuatan sebuah candi sebagai tempat pemakaman ayah dari permaisurinya yang bernama Rakrian Bawang. Prasasti Empu Sindok dari Lor, dekat Nganjuk, yang berangkat tahun 939, menyatakan bahwa Raja Empu Sindok memerintahkan pembuatan sebuah candi yang bernama Jayamarta dan Jayastambo, Tugu Kemenangan, di desa Anyok Lodang. Peninggalan candi lainnya yaitu kompleks candi belahan di lereng Gunung Panunggahan. Peninggalan candi lainnya yaitu kompleks candi belahan di lereng Gunung Penangguhan. Candi ini merupakan tempat Candi itu merupakan tempat perabuhan jenazah Airlangga. Selain prasasti, kerajaan Medang Kamolan juga banyak menghasilkan kitab-kitab terkenal, antara lain kitab Sanghyung Kumahayanikan dan kitab Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa. Kitab ini menjelaskan pengalaman dan kehidupan Airlangga. Keruntuhan kerajaan Medang Kamolan. Runtuhnya kerajaan karena pembagian kerajaan dialami oleh Keruntuhan kerajaan. Runtuhnya kerajaan karena pembagian kerajaan dialami oleh kerajaan Medang Kamolan pada masa kekuasaan Airlangga. Ketika berusia 50 tahun, Airlangga memutuskan untuk menjadi pertapa. Pada akhir pemerintahannya, ia sulit menentukan penggantinya. Hal ini terjadi karena putri mahkota Wijaya Tunggadewi menolak naik tahta. Anak Airlangga dengan seorang putri Dharma Wangsa Teguh, ia memilih mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang pertapa. Akibat keputusan Wijaya Tunggadewi, Airlangga harus menyerahkan tahta kerajaan kepada salah satu dari dua orang anaknya yang lahir dari selir. Keadaan ini memicu persaingan di antara keduanya untuk memperebutkan tahta. Dengan bantuan Bu Barada,
Airlangga membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Jenggala dan Panjalu. Jenggala diberikan kepada Garasaken dan Panjalu diberikan kepada Sangramawijaya. Dengan pembagian itu, maka berakhirlah kerajaan Medangkamola. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.